Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan di perkuliahan pertemuan ke-12. Kita bahas tentang HAM ya, hak asasi manusia. Oke, pengertian hak asasi manusia menurut Pilar 2001 yaitu hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hal tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, yaitu penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh takwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya, dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan hak dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Jadi di sini hak asasi manusia pada dasarnya bersifat umum atau universal karena diyakini bahwa beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar dari hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak asasi manusia juga bersifat superlegal, artinya tidak tergantung pada negara atau undang-undang dasar dan kekuasaan pemerintah. Bahkan, hak HAM memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, atau aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, bahkan negara. Jadi, dalam memenuhi kebutuhan, menurut hak tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan kewajiban, tidak boleh merusak kepentingan orang banyak, yaitu kepentingan umum. Lanjut, hakikat dari hak asasi manusia adalah keterpaduan antara hak asasi manusia. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat. Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa pokok hakikat HAM, yaitu kewajiban asasi manusia, KAM ya disebut, dan tanggung jawab asasi manusia yang disebut TAM, yaitu berlangsung secara sinematis. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang ke B, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, atau asal-usul sosial bangsa. Dan yang ketiga, hak tidak bisa dilanggar. Tidak seseorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM, menurut Masyur Faqih 2003. Ruang lingkup HAM meliputi hak sosial, politik, yaitu hak alamiah yang dibawa oleh manusia sejak dilahirkan, contohnya hak hidup, hak memiliki, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaan. Yang kedua, hak sosial, ekonomi sosial, budaya, yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakat, contohnya hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah yang layak, hak berserikat atau berorganisasi, mengemukakan pendapatan lisan atau tertulis, hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapat pelayanan kesehatan.
Hak ini bersifat non-universal. Tujuan hak asasi manusia. Setiap manusia yang ada di seluruh dunia memiliki derajat dan martabat yang sama. Untuk itu, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk berusaha melindungi hak asasi dari adanya tindakan pelanggaran oleh manusia lain yang dapat merugikan kelangsungan hak asasinya. Dalam kaitan hak asasi di atas, maka adalah yang sangat wajar, rasional, serta perlu mendapatkan dukungan yang real bagi setiap manusia yang berpikir dan berjuang untuk memperoleh pengakuan hak asasi di mana dia berada. Sejarah mencatat beberapa monumen yang berupa piagam sebagai berikut: penghargaan di atas pemikiran perjuangan dalam memperoleh pengakuan HAM dari pemerintah atau negara. Piagam mengenai pengembangan pemikiran dalam berjuang HAM adalah sebagai berikut, ya. Itu tujuan hak asasi manusia. Melaksanakan hak asasi manusia adalah untuk mempertahankan hak keluarganya, warga negara, dan tidak tindakan sewenang-wenang aparat negara, dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Yang kedua, perkembangan pemikiran HAM. Ada dua, perkembangan HAM di dunia dan perkembangan pemikiran HAM di Indonesia. Pertama, kita bahas perkembangan HAM di dunia. Piagam mengenai perkembangan pemikiran dan perjuangan HAM itu ada dua. Piagam Magna Carta ini adalah piagam penghargaan atas pemikiran dan perjuangan HAM yang dilakukan oleh rakyat Inggris kepada rajanya John yang berkuasa pada tahun 2015. Isi piagam Magna Carta ini adalah Magna Carta Piagam Agung 1215 pada tahun itu, yaitu pertama, rakyat Inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil kepada rakyatnya. Kedua, menuntut raja apabila melanggar harus dihukum atau didenda berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Ketiga, menuntut raja menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat. Keempat, menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyatnya. Yang ke-B, menurut Bill Gates of Rights, Undang-Undang Hak 1689, Bill Gates of Rights adalah piagam penghargaan atas pemikiran dan perjuangan HAM oleh rakyat kepada penguasa negara atau pemerintah di Inggris pada tahun 1689. Inti dari tuntunan yang diperjuangkannya adalah rakyat Inggris menuntut agar rakyat diperlakukan sama di muka hukum, atau disebut equality before the law, sehingga tercapai kebebasan. Implikasi adanya tuntutan ini memberi inspirasi kepada para ahli untuk menciptakan teori yang berkenan dengan kesamaan hak yang diperjuangkan di atas. Para ahli yang mengemukakan teori tersebut adalah J.J. Rousseau dalam teori kontrak sosial, atau disebut social contract theory, Montesquieu dengan teori trias politikal, John Locke dengan teori hukum koordinasi, dan F.D. Roosevelt dengan teori 5 kebebasan dasar manusia yang dirancangnya. Yang ke-C yaitu Declaration des Relations de l'Homme et des Citoyens, atau disebut Deklarasi Hak Asasi Manusia dengan Warga Negara Prancis pada tahun 1789. Deklarasi ini dikenal dengan Deklarasi Description de l'Homme et des Citoyens, ya. Diberlakukan pertanyaan HAM dan hak dan warga negara Prancis. Isi deklarasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia dilahirkan merdeka. Yang kedua, hak memilih dianggap suci dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Ketiga, tidak boleh ada penangkapan dan pemohonan dengan semena-mena atau tanpa alasan yang sah, serta surat izin dari pejabat yang berwenang. Yang D, menurut Bill Gates of Rights, Undang-Undang Hak Virginia 1789, itu undang-undang hak yang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Amerika Serikat pada tahun 1791, dikenal juga sebagai The Bill of Rights. Ini Undang-Undang HAM Amerika Serikat merupakan amandemen tambahan terhadap Konstitusi Amerika Serikat yang diatur secara tersendiri dalam 10 pasal tambahan, meskipun secara prinsip
hal mengenai HAM telah termuat dalam Deklarasi Kemerdekaan atau disebut Declaration of Independence Amerika Serikat. Yang E, Declaration of Human Rights PBB. Piagam PBB ini dilahirkan pada tanggal 12 Desember 1948 di Jenewa, yang merupakan usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB. Isi pembukaan Piagam Declaration of Human Rights PBB yang mencakup 20 hal yang diperoleh manusia seperti hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas benda, dan lain-lain. Maksud dan tujuan PBB mendeklarasikan HAM seperti tertuang dalam Piagam Mukadimah, yaitu pertama, hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan yang akan datang dari bencana perang. Kedua, meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi, tentang hak dan derajat manusia, dan tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, juga antara bangsa yang besar dan yang kecil. Ketiga, menimbulkan suasana di mana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban yang menurut dari segala perjanjian dari lain-lain sumber hukum internasional menjadi dapat dipelihara. Keempat, memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dan suasana kebebasan yang lebih leluasa. Yang berikutnya, Piagam Atlantik. Piagam ini merupakan kesepakatan antara F.J. Roosevelt dan Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941. Isinya adalah bahwa selengkapnya kekuasaan Nazi yang zalim itu akan tercapai suatu keadaan damai yang memungkinkan tiap-tiap negara hidup dan bekerja dengan aman menurut batas-batas wilayahnya masing-masing, serta jaminan kepada setiap manusia suatu kehidupan yang bebas dari rasa takut dan kesengsaraan. Dalam pidatonya yang ditunjukkan kepada semua manusia di dunia pada bulan Juli 1940 oleh F.D. Roosevelt menyebutkan 5 kebebasan dasar manusia, yakni freedom for fear, itu bebas dari rasa takut. Kedua, freedom of religious, bebas memeluk agama. Ketiga, freedom of expression, itu bebas menyatakan pendapat atau perasaan. 4, freedom of information, bebas dalam hal pemberitaan. Kelima, freedom from violence, bebas dari kekurangan atau kemerataan. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia. Secara garis besar, menurut Profesor Dr. Bagir Manan, dalam bukunya Berkembang Pemikiran dalam Pengaturan HAM di Indonesia pada tahun 2001, membagi perkembangan pemikiran HAM dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Ya, kita bahas itu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Pertama, yaitu Budi Utomo, pemikirannya hak kebebasan berserikat dengan mengeluarkan pendapat. Kedua, Perhimpunan Indonesia memikirkan hak untuk menentukan nasib sendirinya atau disebut the right of self-determination. Ketiga, Serikat Islam, pemikiran hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. 4, Partai Komunis Indonesia, pemikirannya hak sosial dan berkaitan dengan alat-alat produksi. 5, Independence Party, pemikirannya hak untuk mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang sama. 6, Partai Nasional Indonesia, pemikirannya hak untuk memperoleh kemerdekaan, tersebut the right of self-determination. Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, pemikirannya meliputi yang pertama hak untuk menentukan nasib sendiri. Kedua, hak untuk mengeluarkan pendapat. Ketiga, hak untuk berserikat dalam berkumpul. Keempat, hak persamaan dan di muka hukum. Dan yang terakhir, hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai A. Hak untuk merdeka atau self-determination.
B. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan. C. Hak dan kebebasan untuk mencapai pendapatan terutama di parlemen sebagai implementasi pemikiran HAM di atas pemerintahan mengeluarkan maklumat pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang partai politik dengan tujuan untuk mengatur segala aliran yang ada dalam masyarakat dan pemerintah. Berharap partai tersebut telah terbentuk sebelum pemilu DPR pada bulan Januari 1946. Berikutnya, kedua, periode 1950 sampai 1959. Pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Implementasi pemikiran HAM pada periode ini lebih memberi ruang hidup bagi tumbuhannya lembaga demokrasi yang antara lain A. Partai politik dengan beragam ideologinya. B. Kebebasan pers yang bersifat liberal. C. Pemilu dengan sistem multipartai. D. Parlemen sebagai lembaga kontrol pemerintah. Yang ke E. Rencana pemikiran HAM yang kondusif karena pemerintahan memberikan kebebasan. Ketiga, periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, pemikiran HAM tidak mendapatkan ruang kebebasan dari pemerintahan, atau dengan kata lain, pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pemikiran dengan tertulis. Sikap pemerintah bersifat restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaannya terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. Salah satu penyebabnya adalah karena periode ini sistem pemerintahan parlemen berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Keempat, periode 1966 sampai 1998, tahun 1967 awal pemerintahan Presiden Soeharto berusaha melindungi kebebasan dari dasar manusia yang ditandai dengan adanya hak uji material atau justice review yang diberikan kepada Mahkamah Agung tahun 1970 sampai 1980. Pemerintah melakukan pemasungan HAM dengan sikap defensif atau bertahan, defensif, kekerasan yang dicerminkan dengan produk hukum yang bersifat restriktif atau pembatasi terhadap HAM. Alasan pemerintah adalah bahwa HAM merupakan produk pemikiran Barat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang cermin dalam Pancasila. Tahun 90-an, pemikiran HAM tidak lagi hanya bersifat wacana saja, melainkan sudah dibentuk lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Selain itu, pemerintah memberikan kebebasan yang sangat berdasar menurut Undang-Undang 95, Amandemen Piagam PBB dan Piagam MAK 5. Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam 3 kurun waktu yang berbeda. Kurun waktu yang pertama, tahun 1998 sampai sekarang. Pada periode ini, HAM mendapatkan perhatian yang resmi dari pemerintahan dengan melakukan amandemen Undang-Undang 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya bahwa pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan hukum dan pemerintahan. HAM pada tantangan global dan di Indonesia. Sebelum konsep HAM diaktifikasi PBB terhadap beberapa konsep utama mengenai HAM yang telah berkembang sebelumnya, yaitu HAM menurut konsep negara Barat atau liberal, yaitu yang pertama A. Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak. B. Ingin mendirikan federal rakyat yang bebas, negara sebagai koordinator dan pengawas. C. Filosofi dasar hak asasi manusia tertanam pada dirinya individu manusia. Dan D. Hak asasi telah lebih dulu ada daripada tatanan negara. Yang kedua, HAM menurut konsep sosial. Yang pertama A.
hak asasi hilang dan individu, dan Tenbrams tentang dalam masyarakat. B. Hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada. C. Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi mendesak. Menurut konsep bangsa-bangsa Asia Afrika, yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama atau sesuai dengan kodratnya. B. Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama untuk kepala keluarga. C. Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban anggota masyarakat. Dan yang keempat, HAM menurut konsep PBB itu resolve terhadap permasalahan hak asasi manusia, pembangunan menghasilkan konsep yang dibidangi oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Elfriede Buffett 10 Desember 1948 dan secara resmi disebut Universal Declaration of Human Rights. Di dalamnya menjelaskan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dinikmati manusia di dunia, yang mendorong penghargaan terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 1957, konsep HAM tersebut dilengkapi dengan 3 perjanjian, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua, perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik. Ketiga, protokol opsional bagi perjanjian hak sipil dan politik internasional. Pada sidang umum PBB tanggal 16 Desember 1996, ketiga dokumen tersebut diterima dan saat ini sekitar 1000 negara dan bangsa telah meratifikasinya. Universal Declaration of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup. Yang kedua, kemerdekaan dan keamanan badan. C. Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum. D. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum. E. Hak untuk mendapatkan jaminan hukum dan dalam perkara pidana seperti dipetik di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah. Yang F. Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara. Yang G. Hak untuk mendapatkan hak milik atau benda. Dan yang terakhir, hak untuk bebas untuk mengutarakan pemikiran dan perasaan. Yang I. Hak untuk bebas memeluk agama serta dan mengeluarkan pendapat. J. Hak untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul. K. Hak untuk mendapatkan jaminan hukum. L. Hak untuk mendapatkan pekerjaan. M. Hak untuk berdagang. N. Hak untuk mendapatkan pendidikan. O. Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat. Yang P. Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM, Universal Declaration of Human Rights atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi dalam beberapa jenis, yaitu hak personal, hak jaminan kebutuhan pribadi, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum, hak sipil dan politik, hak substansi atau hak jaminan ada sumber daya untuk menunjang kehidupan, serta hak ekonomi, hukum, dan budaya. Hak personal, hak legal, dan hak sipil dan politik yang terdapat dalam pasal 3-21 dan DUHAM tersebut memuat, yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak bebas dari perbudakan dan penghambatan. C. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukum yang kejam, berperkemanusiaan maupun merendahkan derajat manusia. D. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi. E. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif. F. Hak bebas dari penangkapan, penahanan atau pembuangan yang sewenang-wenang. G. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak. Yang H. Hak untuk praduga dan tak bersalah sampai terbukti bersalah. Yang I. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat. J. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik. K. Hak perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu. L. Hak bergerak. M. Hak memperoleh suaka. N. Hak atas suatu kebangsaan. O. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga. P. Hak untuk mempunyai hak milik. Yang Q. Hak bebas berpikir,
kesadaran. R. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat. S. Hak untuk menghimpun dan berserikat. T. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap layanan masyarakat. Sedangkan hak ekonomi, hukum, dan budaya berdasarkan pada pernyataan Duham menyangkut hal-hal sebagai berikut, yaitu hak ekonomi, hak atas jaminan hukum, hak untuk bekerja, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak untuk bergabung ke dalam serikat buruh, hak untuk istirahat dan waktu senggang. F. Hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan kesejahteraan. G. Hak atas pendidikan. Yang H. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dan masyarakat. Sementara itu, HAM di Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Amandemen 1-4 Undang-Undang 1945 yang memuat hak asasi manusia terdiri atas hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, B. Hak kedudukan yang sama di dalam hukum atau pemerintahan, C. Hak kebebasan berkumpul, D. Hak kebebasan beragam, E. Hak kehidupan yang layak, F. Hak kebebasan berserikat, G. Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Selanjutnya, secara operasional beberapa bentuk HAM yang terdiri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM sebagai berikut. A. Untuk hak hidup, B. Hak berkeluarga dan berkelanjutan keturunan, C. Hak mengembangkan diri, D. Hak memperoleh keadilan, E. Hak atas kebebasan pribadi, F. Hak atas rasa aman, G. Hak atas kesejahteraan. Yang hak turut serta dalam pemerintahan, I. Hak wanita, J. Hak anak. Hak di Indonesia, permasalahan dan penegakannya. Sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, pandangan bahwa pelindungan HAM harus didasari pada prinsip bahwa hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaan menurut Irayunda 2005. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 pasal 55 dan 56 Piagam PBB, upaya memajukan pelindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara. Serta hukum internasional berlaku, HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 1, Pancasila keempat, Batang Tubuh Undang-Undang 45 pasal 27, 29, dan 30, Undang-Undang Nomor 39/99 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak meroleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Program penegakan hukum dan HAM Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 meliputi pemberantasan korupsi, anti teroris, dan pembasmian penyalahgunaan narkotik dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan kenegaraan pokok penegak hukum meliputi yang pertama, penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2004-2009, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan HAM dari tahun 2004-2009 sebagai gerakan nasional, peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana teroris dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya. 4. Meningkatkan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dalam tugasnya mencegah dan memberantas korupsi. 5. Meningkatkan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. 6. Meningkatkan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum oleh keteladanan kepala negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen. 7. Menjalankan audit
reguler atas seluruh kekayaan pejabat, pemerintah, dan pejabat negara. Kedelapan, meninjau serta menyempurnakan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang kesembilan, meningkatkan berbagai kegiatan operasional, penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka penyelenggaraan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sejalannya. 10. Menahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses politik, pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. 11. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan. 12. Menyelamatkan barang bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen arsip lembaga negara dan badan pemerintah untuk mendukung penegakan hukum dan HAM. 13. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang menjamin aktivitas penegakan hukum dan HAM. 14. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi. 15. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melalui perjalanan baik ke luar negeri maupun keluar wilayah Indonesia. 16. Meningkatkan fungsi intelijen agar aktivitas teroris dapat dicegah pada tahap yang sangat dini dan meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban. 17. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan pendidikan hukum para pengedar secara maksimal. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar setiap orang menghormati HAM orang lain, maka perlu adanya penegakan dan pendidikan HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka di dalam bab 7 pasal 75 Undang-Undang tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dari bab 9 pasal 104 tentang pengadilan HAM serta peran serta masyarakat seperti ditemukan dalam bab 9 pasal 100 sampai 103, yaitu lembaga penegak HAM. Lembaga penegak HAM meliputi Komnas HAM, Pengadilan HAM, dan partisipasi masyarakat. Lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi dan hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM itu pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 1945 dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Wewenang Komnas HAM itu dalam bidang pengkajian penelitian, yaitu berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan sasaran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi. 2. Dalam bidang penyuluhan, dalam bidang pengajian penelitian itu meliputi berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberi saran dan mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi. B. Pengajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia. C. Penertiban hasil pengajian dan penelitian. D. Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia. E. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelindungan, penegakan, dan memajukan hak asasi manusia. Yang F. Kerjasama pengajian dan penelitian dan organisasi lembaga atau pihak-pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Yang kedua, dalam bidang penyuluhan, yaitu penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya. Yang C.
kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia. Yang ketiga, dalam pemantauan, dan keempat, dalam bidang mediasi. Pengadilan HAM. Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan melakukan penonton pengadilan HAM menurut pasal 104 Undang-Undang HAM untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai dengan fungsi dan peradilan. Partisipasi masyarakat. Dalam menegakkan HAM diatur dalam undang-undang dalam pasal 100 sampai 103 Undang-Undang tentang HAM. Partisipasi masyarakat dapat membentuk sebagai berikut. 1. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, LSM, atau lembaga masyarakat lainnya berhak berpartisipasi dalam pelindungan, penegakan, dan pemajukan hak asasi manusia. Kedua, masyarakat juga berhak mencapai laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya berwenang dalam rangka pelindungan, penegakan, dan pemajukan hak asasi manusia. Ketiga, masyarakat berhak memajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya. Dan keempat, masyarakat dapat bekerjasama dengan Komnas HAM melakukan pendidikan, dan evaluasi informasi mengenai hak asasi manusia. Mengembangkan pendidikan HAM. Menurut Dr. Seto Mulyadi, seorang psikolog, dan berpendapat pembelajaran HAM sejak dini mulai dari anak-anak merupakan tuntunan bagi pembangunan bangsa di masa mendatang. Dengan memahami HAM, moral bangsa akan terbangun sejak dini, dan mereka terlahir menjadi generasi yang menghargai hak asasi sebagai manusia. Menurut Dr. Sri Utrani, ahli psikologi sosial, juga menyatakan bahwa pembelajaran HAM harus sesuai dengan tingkatan usia dan golongan masyarakat, serta adanya kesetaraan antara pembelajaran HAM di dalam dan di luar rumah, agar tidak ada benturan nilai. Pengajaran HAM sejak dini dilaksanakan tidak hanya bertujuan sebagai pengetahuan knowledge tentang HAM, tetapi juga mengembangkan sikap, attitude, dan keterampilan skill, yaitu meliputi pengetahuan tentang HAM mencakup hak dan kewajiban setiap manusia, hak-hak anak, hak-hak perempuan, masalah keadilan dan pluralisme. B. Pendidikan HAM juga mengembangkan keterampilan mahasiswa yang dilakukan dengan meningkatkan keterampilan mendengarkan orang lain, bekerja sama, berkomunikasi, memecahkan masalah, membuat analisis satu moral, dan bagaimana mengajukan kritik dan baik. Yang C. Tahap selanjutnya dari pendidikan HAM diharapkan mempunyai sikap yang baik. Mahasiswa harus menyadari bahwa hak asasi setiap manusia adalah inherent dimiliki orang lain. Mahasiswa harus mau menghargai hak orang lain, menyadari bahwa kerjasama lebih baik daripada konflik dengan orang lain, dan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang diambil, serta mampu memperbaiki kehidupan di masa mendatang. Menurut Stiono 2004 itu, terutama 70% responden setuju pendidikan HAM sejak dini dengan alasan sebagai dasar penanaman sikap dan mengurangi pelanggaran HAM di masa depan. Materi yang perlu disampaikan dalam perkuliahan HAM menurut responden terdiri atas 40% tentang HAM yang bersifat umum, 40% terhadap HAM anak-anak, perempuan, dan minoritas, dan 20% tentang penyelesaian masalah HAM. Yang C. Metode pembelajaran HAM yang diharapkan dan disukai berurut-urutan adalah diskusi, role play, curah pendapatan, studi kasus, dan tutorial. Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan bentuk pendidikan HAM di masa datang. Pendidikan silakan sejak dini sampai perguruan tinggi mencapaikan materi HAM dilakukan dengan metode diskusi dan permainan, dan tujuan pembelajaran tidak hanya pengetahuan, tapi mengubah sikap dan meningkatkan keterampilan di bidang HAM. Materi HAM untuk tingkat anak-anak ditemakan tentang hak anak, hak perempuan, dan minoritas untuk mahasiswa dan masyarakat. Pada umumnya meliputi konsep HAM, hak sipil dan politik, ekonomi sosial dan budaya, masalah diskriminasi dan anti-penyiksaan. Pemahaman materinya itu pengertian HAM dan tujuannya. Kedua, pengembangan pemikiran HAM di dunia dan di Indonesia. Ketiga, HAM pada tantangan global dan Indonesia. Yang keempat, permasalahan dalam penegakan HAM, pengetahuan lembaga penegakan HAM di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana mengembangkan pendidikan HAM di Indonesia. Oke, terakhir itu studi kasus. Nanti teman-teman dibuat
Setiap kelompok membahas kasus susahnya orang miskin ketika diderita penyakit. Nanti setiap kelompok membahas boleh tentang apa aja HAM-nya ya. Ini nanti siapa yang satu kelompok ini membahas tentang ini, yang lainnya nanti teman-teman membahas tentang HAM yang lainnya. Nanti itu dalam pembahasan gunakan pendekatan HAM mengenai hak hidup layak, hak sehat, dan hak hidup, dan kewajiban negara terhadap warga negara, serta hubungan HAM antar negara. Nah, jadi kalau misalnya bahas yang lain, itu gunakan pendekatannya mengenai hak dan hak kewajiban negara terhadap warga negara dan hubungan antar negara. Ini bahan bacaannya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf.